Ikan asin itu dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari laut. Ikan yang ditangkap nelayan kemudian diasinkan dengan cara dijemur. Nah itu kemudian mencukupi atau melengkapi kebutuhan masyarakat di luar masyarakat kecil dan sebagainya. Ini yang disebut dengan interaksi sosial. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Bentuk interaksi antar ruang ini dapat berupa pergerakan. Jadi interaksi antar ruang itu bisa berupa pergerakan, baik itu pergerakan manusia, pergerakan barang, maupun pergerakan informasi dari daerah asal ke daerah yang dituju. Nah itu bentuk dari interaksi. Jadi interaksi antar ruang itu bisa berupa pergerakan orang atau pergerakan manusia. Ada juga pergerakan barang contohnya tadi ikan dari daerah pesisir didistribusikan, dikirim ke daerah yang jauh dari pesisir. Atau orang yang dari daerah dataran tinggi yang tadi menghasilkan buah-buahan atau menghasilkan sayur mayur dikirim ke daerah lain yang kan dikenal dengan istilah terjadinya perdagangan, transaksi jual beli. Itu pergerakan barang. Ada juga pergerakan informasi. Jadi informasi, kita dapat informasi apa? Misalnya sekarang ini informasi yang gencar kita terima, informasi mengenai COVID-19 atau Corona. Kita di televisi selalu mendapatkan berita-berita terbaru dari bagaimana perkembangan COVID-19 ini. Dari mana kita terima? Informasi itu dari pusat, dari badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani COVID itu diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 itu. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari pemerintah. Kalau sumber pemerintah, ini ada sumber yang dapat dipercaya, bukan hoax atau bukan hoax atau bukan berita bohong. Nah ini artinya terjadi pergerakan informasi dari pusat sampai ke daerah. Kalau perjalanan manusia, bagaimana? Perjalanan manusia itu perjalanannya dari rumah menuju ke sekolah. Jadi pergerakan, kalian dari rumah mau belajar ke sekolah, atau orang tuamu dari rumah mau menuju ke tempat kerja. Ini pergerakan orang. Nah itu. Nah kemudian interaksi tersebut terjadi karena adanya kebutuhan, ya. Pergerakan orang karena tadi ada kebutuhan untuk kerja, pergerakan perdagangan karena kebutuhan akan memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana kondisi saling ketergantungan yang kemudian menimbulkan terjadinya interaksi antar ruang? Ada 3 hal. Yang pertama, interaksi keruangan yang saling melengkapi, atau istilah akhirnya komplementari, saling melengkapi. Kemudian kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, atau yang dikenal dengan kata transferability. Nah, sekarang apa yang saling melengkapi itu?
yang saling melengkapi itu terjadi jika wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya daerah A itu penghasil buah-buahan, daerah B penghasil beras. Kita tahu bahwa beras ini merupakan kebutuhan pokok. Nah, ini dipindahkan dari masyarakat penghasil beras tadi, dipindahkan ke daerah yang menghasilkan buah-buahan. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang disebut dengan saling melengkapi. Daerah pesisir yang tadi menghasilkan ikan ini akan didistribusikan, akan dijual ke daerah yang membutuhkan. Demikian juga masyarakat pesisir itu butuh, misalnya butuh beras, butuh pakaian, didatangkan dari daerah-daerah penghasil pakaian atau beras. Inilah saling melengkapi. Berarti nanti kalau kita berbicara mengenai kebutuhan manusia yang begitu besar, nanti anak-anak akan lebih jelas lagi. Kemudian yang kedua tadi adalah kesempatan antara. Jadi kesempatan antara itu merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui wilayah C yang juga menghasilkan ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli dari wilayah A tadi akan beralih membeli ke wilayah C. Karena tadi jaraknya lebih dekat, harganya lebih murah. Ya. Itu yang disebut dengan kesempatan antara. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Apa itu? Pengangkutan barang atau juga pengangkutan orang itu memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Misalnya kalau misalnya kalian mau ke sekolah, ternyata daerahmu ini sulit transportasi. Maka kalau sekolahmu tidak sungguh-sungguh, kalian sering bolos, sering terlambat, maka keuntungan yang kamu peroleh lebih rendah, ya, rugi. Ya. Oleh sebab itu tentunya maka masyarakat kadang-kadang memilih kalau ketika sekolahnya jauh, nah, hitung ternyata dengan ide kos lebih murah, ya, gitu, daripada kalau di laju dari tempat tinggal ke tujuan. Nah, sebab itu ini juga merupakan pergerakan yang diharapkan untuk dapat mempermudah, termasuk misalnya saja ketika sarana jalan itu rusak, pendistribusian barang-barang dari daerah penghasil ini akan lebih mahal biayanya daripada barang itu sendiri, maka pedagang akan rugi. Maka transportasi jalan ini akan menentukan bagaimana harga barang.
Tetapi ketika transportasi itu mudah, jalannya baik, maka harga barang akan murah. Karena apa? Karena distributor ini mengeluarkan biaya lebih murah, maka distributor mendapatkan keuntungan. Dengan mendapatkan keuntungan, maka terjadilah arus distribusi barang menjadi lancar. Nah, ini anak-anak yang untuk tahap awal ini saya sampaikan. Sekali lagi, semoga nanti kalian membuka buku IPS kelas 7, tolong dipelajari lagi, dibaca dari halaman 3 sampai ke halaman 7 sebagai ya materi untuk pendalaman, dan juga kalian bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar dan salam sehat. Tuhan memberkati.